sekarang ke pertanyaan tadi yang pandemi, after pandemi ya, sebenarnya kan life after. Judul buku saya tuh hashtag Service Attitude 4.0. Artinya saya sebenarnya ini juga dari penerbit sih Teh, bahwa setelah membaca berulang lagi, terus diulang, Pak boleh nggak judulnya itu kita ubah deh, kenapa judulnya diubah? Karena buku ini memang bagusnya Service Attitude 4.0, artinya kita akan memasuki revolusi industri di era 4.0 semuanya digital. Nah ternyata Teh, pandemik itu mempercepat revolusi. Betul. Kita hanya perlu 3-4 bulan kemarin. 4 bulan nih sekarang pas hari ini 16 kalau di Indonesia PSBB itu 16 Maret waktu itu kan, hari ini 16 Juli pas ulang bulan 4 bulan pandemi ini. Nah iya, nah itu tuh 4 bulan revolusi, masa yang tadinya revolusi industri tuh ratusan tahun, 100 tahun. Kemudian ada internet masuk, revolusi lagi, komputer masuk, aduh itu mempersempit, memperkecil. Nah sekarang justru pandemik itu memperkecil lagi hanya 4 bulan. Nah kita siap nggak? Dengan ternyata teori saya nih, pengalaman saya, dengan 4 core itu, itulah kuncinya untuk kita bisa masuk ke dalam dunia baru. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Trina yang bilang akan sempurna bila ditambahkan budi pekerti. Wah. Terus kemudian ada yang bilang COVID blessing gitu ya. Kita selalu blessing in disguise gitu ya. Kita bisa melihat ada berkah sebenarnya dalam setiap kejadian. Mbak Didi juga bilang seorang leader juga trust enough sama anak buah dan membiarkan ide kreatifnya muncul, betul gitu ya, karena nggak mungkin kalau tidak diberi kepercayaan kreativitas itu akan muncul gitu ya. Baik, nah Mas Budiman tuh harus balik ke kantor ya. Boleh deh 10 menit lagi ya. Kayaknya seru banget deh. Saya mau pura-pura lupa tadinya, tapi kan enak ya. Nggak apa-apa Teh. Mas Budiman ini serunya nih suka memancing anak-anak muda gitu ya. Ini ada contohnya. Saya senang banget lihat gambar Mas Budiman yang ini gitu kan. Karena cerita tentang coklat Swiss. Ya kan? Swiss itu terkenal dari dulu tuh coklat paling enak dari Swiss gitu ya. Padahal dia biji coklatnya nggak punya ya. Nggak punya. Diimpor dari Indonesia. Gitu, ya. Nah, jadi apa nih yang harus anak muda Indonesia, saya bilangnya milenial Indonesia harus lebih mempelajari apa supaya bagaimana nih millennials Indonesia ini bangkit, dan kalau lihat dari coklat Swiss itu gitu ya, dia nggak punya biji coklat tapi kok udah terkenal sekali, dia coklat yang paling enak seluruh dunia gitu ya. Betul. Apa nih yang bisa kita tarik gitu dari situ Mas Budiman? Iya, pertama yang mesti ditarik adalah dia mesti kenali passion, do what you are loving. Jadi dia harus mengenali apa yang dia sukai pertama ya, untuk bisa dia melanjutkan melihat semuanya. Itu yang dia harus tekuni. Oh ternyata saya suka di pertanian misalnya nih. Ini menyangkut pertanian juga coklat tuh betul. Misalnya ke pertanian. Oh iya, kan sekarang banyak tuh milih sekolah di IPB, tapi kerjanya nanti di bank gitu kan. Itu kan Institut Perbankan Bogor. Oh iya betul. Nanti ada yang marah, nggak ada ya. Maaf. Tapi enggak kok sekarang. Terus, itu dulu katanya. Sekarang udah mulai. Nah, passionnya itu harus digali terus. Dan bekal kedua adalah jangan cepat. Kita tuh pengen cepet, biasanya anak muda pengen cepet dapat uangnya. Agak kurang dengar Mas Budiman. Iya, gimana? Okay. Jangan cepat apa? Jadi jangan cepat berputus asa. Misalnya kan kalau anak muda sekarang kan fokusnya ke hasil.
hasil. Betul. Dia mau kaya, mau cepat-cepat berlipat ganda. Nah itu jangan ke situ. Ya. Fokusnya bagaimana kita dapat membantu orang lain, menaikkan kapasitas orang lain. Karena kalau kita jual biji coklat, ya, biji coklat yang raw materials itu jatuhnya murah banget dibeli sama itu. Tapi kalau kita bisa berpikiran, berpikiran, oh petaninya kesian ya, gimana supaya dia dapat lebih banyak, gitu ya. Oh kita kasih bantuan capacity building, kita kasih tahu pengetahuan, sharing pengetahuan, bisa menjadi produk yang nilainya nantinya sama dengan yang coklat Swiss gitu ya. Betul. Kan jadi kita jualnya lebih mahal, Teh. Jadi ini menarik nih. Produk, betul. Artinya sebenarnya ternyata loving, compassion-nya, empathy-nya diperluas ya. Jadi artinya pertama tadi kerjakan dulu apa yang kita passion. Kemudian mulai katakanlah gini, saya suka mengibaratkan kalau kita lempar batu ke air tuh ada riak-riaknya gitu ya. Betul. Seberapa besar sih kemudian social impact yang bisa kita berikan lebih banyak kayak tadi ke petani misalnya gitu ya. Atau saya suka bilang juga bahwa kayaknya akan lebih bermakna kalau kebermanfaatan kita ini semakin tinggi ya kan Mas Budiman. Jadi nggak cuma mikirin tadi bisnis target jualan $1 gitu ya. Iya. Gitu, tapi bagaimana justru ada makna yang lebih dalam karena ternyata kita punya kebermanfaatan yang lebih luas lagi gitu ya. Betul. Social impact. Karena salah satu kalau kita melakukan itu akan terjadi sustainability. Ya. Sustainability itu dari situ, dari 4 core, kemudian kita praktekkan, kita melihat human capacity yang bisa kita bantu itu akan berlanjut terus usahanya gitu loh. Iya. Karena begitu satu produk turun, dia udah punya kreativitas lagi, dia lihat kebutuhan orang lain udah berubah di sini, kan terus berlangsung. Jadi kita kalau dibilang itu kita main bukan game yang terdefinisi, bukan. Kita melakukan infinite game. Oke, jadi karena hidup terus berkelanjutan, mungkin kita nggak akan di situ ya terus dengan wave-nya, dengan ombaknya yang naik turun, tapi kita harus berada di dalam situ. Karena jadinya gini, semakin besar si social impact itu, semakin tinggi kebermanfaatannya, orang juga jadi semakin kreatif, dan kita juga sebagai seorang yang kreatif, no worries ya, karena kan ini idenya pasti akan muncul terus. Jadi justru semakin katakanlah banyak yang mengcopy, artinya lebih banyak juga yang mendapatkan manfaatnya gitu ya. Iya. Jadi jangan takut produknya di-copy gitu ya. Aku setuju banget. Jadi justru karena kalau proses kreativitas itu nggak akan berhenti gitu ya. Nggak akan berhenti ya. Infinite proses tadi ya. Jadi santai aja sebenarnya ya. Santai aja, iya. Jangan takut kok. Kita kalau kita bersyukur semuanya itu akan datang terus gitu loh. Apa pemikiran, bentuk apapun gitu ya. Jadi yang namanya rezeki itu kan bukan hanya berbentuk material, uang. Betul. Tapi cara kita berpikir, kita nafas pun itu juga rezeki yang begitu banget ya. Iya, ini ada Teh Pipit, Teh Damang, Teh Aske, Mbak Aske setuju katanya ya. Berarti ketika bisa beli sebuah kue, nah itu kan rantai usahanya tuh yang terbantu dan yang terkait di situ banyak yang kita nggak tahu gitu ya. Kemudian juga ya berarti kita akan semakin kreatif. Jadi no worries ya sebenarnya ya. Karena kreativitas itu kan salah satu anugerah dari Tuhan ya buat kita. Betul, gitu ya. Nah, aduh, seru kan ya. Saya semakin gak sabar sama buku. Kita kayaknya baru setengah dia bicaranya nih, baru setengah ya. Makanya. Tapi bisa berlanjut insya Allah ya Teh. Kalau pada tertarik kita ngobrol-ngobrolnya ya enggak. Ya. Gimana Teh? Terus? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau boleh kita
rangkum dulu nih karena udah tinggal sedikit Betul. lagi waktu kita 5 Betul, menit. iya Teh. Ya. Jadi kalau dari saya melihatnya bahwa values yang kalau kita pinjem values-nya Mas Budiman gitu ya, loving, compassion, kemudian empathy dan akhirnya adalah creativity gitu ya, dan kalau itu selaras terus, align terus gitu ya, akan jadi proses yang infinity gitu ya kira-kira. Nah, dari Mas Budiman gimana? Terutama adalah gimana caranya supaya selalu terkoneksi dengan values kita gitu. Cara untuk ngingetinnya nih kalau kita agak menyimpang sedikit gitu ya. Itu gimana tuh supaya selalu terkoneksi yang Mas Budiman rasakan? Iya. Nah, itu agak susah, artinya susah. Saya mungkin hanya menceritakan pengalaman saya. Kadang-kadang apa yang saya rasakan itu adalah tidak bisa diaplikasi ke orang lain. Betul, gitu ya, betul. Jadi yang saya lakukan adalah bahwa saya melakukan saya lebih condong, nggak tahu dari dulu melakukannya sebagai katanya itu tafakur. Oke. Tafakur itu menurut saya sama dengan meditasi. Betul. Apapun yang itu hanya sebuah nama gitu ya. Betul. Kalau bisa saya sharing, lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa melakukan inward journey. Ya, jadi lebih ke dalam perjalanan ke dalam. Lakukan biasanya kan kalau tafakur di malam hari, apa yang sudah saya lakukan gitu lah. Hari ini saya sudah berkata-kata begini. Apakah ada orang yang 5 dimensi ya? Iya, nah itu Kang Dani itu 5 dimensi diri itu 5 dimensi diri. Jadi itu kita rangkum nih semua. Itu dengan cara perlahan. Mungkin kemudian saya lakukan meditasi seperti saya memperhatikan nafas saya, pikiran saya lepas, bukan saya lepas, saya sisihkan sementara yang itu, sehingga saya hanya terkoneksi ke dalam melalui nafas. Oke. Itu artinya kalau yang tadi Mas Budiman sampaikan tidak berarti bahwa value seseorang itu bisa teraplikasi gitu ya di orang. Justru yang paling bermakna adalah ketika dia melakukan inner journey, inward journey dan menemukan sendiri gitu ya. Value dan maknanya tuh apa gitu ya. Itu yang justru akan lebih membuat kita selalu terkoneksi gitu ya, selalu di remind, selalu diingatkan. Dan kalau itu dilakukan terus Teh, apa yang saya namakan tafakur, itu tidak harus dilakukan pada saat sunyi gitu ya. Betul. Sekarang pun saya sedang melakukan tafakur dengan Teh gitu ya. Oh, ternyata saya menilai gitu ya. Oh, ternyata penilaian saya kadang-kadang kata-kata yang saya keluarkan itu saya surprise sendiri gitu. Oh iya, ternyata saya ingat lagi. Iya. Berarti jadi terima kasih Teh udah sama-sama sama bisa kita melakukan bertafakur bersama melalui mudah-mudahan obrolan ini ya. Obrolan karena ini berarti juga kalau bisa dibilang bertafakur tuh sebenarnya kalau yang kita kenal mindfulness itu ya, artinya kan berarti selalu terkoneksi, selalu ngecek gitu ya dengan value dan sebagainya ya, Mas Budiman ya. Ternyata bisa dalam keseharian pun kita tetap mindful itu ya. Mindful, aware setiap kita ngobrol. Saya pernah dapat dari Kang Dani juga nih ajar. Kadang-kadang kalau kita ke-trigger sesuatu, let's say kasih jeda, diam aja dulu. Bagaimanapun perhatikan itu, pause dulu. Gimana kita bisa diem dulu, emosi kita nggak naik, pikiran kita nggak itu. Setelah itu baru kita if you want to say something, but itu udah ada pencernaan di dalam diri kita. Ya. Aduh, indah sekali obrolan kita. Sayang sekali sudah dibatasi waktu, tapi senang banget. Jadi kalau saya bisa tarik tuh sebenarnya nilai-nilai seperti loving, compassion, empathy, dan juga creativity itu kalau
Mas Budiman mungkin karena dari industri hospitality gitu ya, tetapi itu sebenarnya sangat bisa diadopsi. Tapi yang paling penting adalah ketika kita menemukan sendiri ya, dengan perjalanan ke dalam diri, mau tafakur sebutannya atau mindfulness, tapi berarti kalau mindful itu kan in the now gitu ya, in the moment, kita terkoneksi dengan apa yang sedang kita alami saat ini gitu ya. I'm here, I'm now, I'm the moment gitu ya. Begitu ya. Aduh, thank you banget. Terima kasih banyak.